Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arsad, NIM 210692, kelas RA4, semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Saya akan mengulas kembali materi dari mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional, dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPD MM. Adapun materi pertama dan kedua dari pembahasan ini yaitu teori perdagangan internasional dan globalisasi dalam bisnis internasional. Langsung saja ke pembahasan materi pertama, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah serangkaian konsep yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antar negara-negara. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap perekonomian global. Salah satu teori terpenting dalam perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama antar dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lainnya, yang dapat berupa individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau negara dengan negara. Beberapa jenis teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Yang ketiga, teori siklus hidup produk. Yang keempat, teori pendukung faktor. Yang kelima, teori pertukaran modal. Yang keenam, teori perdagangan intra-industri. Selanjutnya, pemaparan materi kedua, globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Pesatnya arus globalisasi di bidang ekonomi otomatis membuat sebuah negara menjadi terbuka, menerima segala bentuk produksi barang dan jasa dari negara lain. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke suatu negara, sehingga peluang produk-produk leluasa untuk masuk ke pasar. Manfaat globalisasi bagi pasar internasional. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, peluang yang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan dengan menjual barang di negara lain. Yang kedua, akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri melalui penurunan proteksi perdagangan dan kontrol modal. Yang ketiga, peningkatan daya saing dengan mengadaptasi kemajuan teknologi di luar negeri. Yang keempat, kebutuhan tinggi untuk lebih inovatif dan lebih kompetitif secara internasional. Yang kelima, basis pelangganan yang lebih besar dari berbagai negara. Yang keenam, skala ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan global. Yang ketujuh, lebih banyak peluang pertumbuhan eksternal karena pasar luar negeri berukuran jauh lebih signifikan daripada pasar domestik. Yang kedelapan, lebih banyak peluang untuk mengumpulkan modal seperti dengan menerbitkan saham atau obligasi global di negara maju. Resiko dalam globalisasi. Ada beberapa resiko. Yang pertama, tekanan persaingan asing karena perusahaan asing memiliki akses yang lebih bebas ke pasar domestik.
Yang kedua, ancaman bagi perusahaan domestik dan jika mereka tidak efisien, mereka bisa dikeluarkan dari pasar. Yang ketiga, persyaratan pelanggan yang lebih tinggi di mana pelanggan dengan mudah mencari alternatif yang lebih baik di luar negeri. Yang keempat, tantangan dari masyarakat atau pemerintah di negara tujuan karena perusahaan asing dianggap tidak ramah dengan kepentingan lokal. Yang kelima, penurunan profitabilitas pasar karena perusahaan asing membawa tambahan pasokan ke pasar. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Ada beberapa pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama, terbentuknya pasar bebas internasional. Yang kedua, terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, masuknya investasi asing. Yang keempat, terciptanya perdagangan online. Yang kelima, meningkatkan sektor pariwisata dengan pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Jika salah tutur kata atau dalam penyampaian materi ada kekurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.